Bab 486 Jiwa Budak. Pada saat kepala divisi tengkorak itu panik, Zhao Feng sepenuhnya mengedarkan kekuatan garis keturunannya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Su gelombang 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 gelombang. Bayangan dari Ice Imperial Spear memancarkan aura agung kuno yang tampaknya membentang sepanjang es tanpa batas. Retak. Senjata kelas bumi yang tidak lengkap menghancurkan serangan pemimpin divisi tulang dengan mudah dan melanjutkan ke depan, membekukan tubuhnya. Wajah pemimpin divisi tengkorak itu penuh ketakutan dan mencoba mundur, tetapi gerakannya lambat secara tidak normal. Mati. Zhao Feng mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk mempertahankan bayangan tombak dan menyorongkan kedua kalinya. Cahaya biru es misterius menyapu seluruh area. Retak. Lengan terakhir yang tersisa dari pemimpin divisi kerangka itu langsung beku, hancur berkeping-keping. Pada saat ini, ia kehilangan kedua lengan dan hanya memiliki tubuh dan kaki. Berhenti, kamu tidak bisa melakukan ini gelombang-gelombang-gelombang. Ketika pemimpin divisi tulang mulai membeku, rongga matanya memancarkan rasa takut. Itu menggunakan teknik rahasia untuk memeras lebih banyak lagi kekuatan hidupnya. Zhao Feng mencoba yang terbaik untuk terus mempertahankan bayangan tombak, tetapi itu menjadi tidak stabil. Perasaan menguras kekuatannya sangat jelas. Aku tidak bisa mempertahankannya lama. Seiring berjalannya waktu, kendali saya akan berkurang. Petik 2. Sua. Zhao Feng tersenyum tipis dan menghentikan garis keturunannya, menarik kembali bayangan tombak biru es itu. Penghancuran petir angin. Zhao Feng memancarkan cahaya angin dan kilat yang cemerlang, mengembun menjadi bola. Gelombang. Bola angin dan kilat tiba-tiba meledak, mengirimkan gelombang angin dan kilat melintasi belasan meter. Dengan ledakan, tubuh beku Division Leader kerangka itu meledak ke kuburan di bawah. Serangan ini hampir mematahkan kepala divisi tulang menjadi beberapa bagian. Bisakah kamu benar-benar memiliki item Earth Grade yang tidak lengkap? Tulang pemimpin divisi tulang itu hampir patah dan berusaha untuk berjuang. Itu benar-benar terpana. Jika Zhao Feng bisa menggunakan bayangan senjata tingkat bumi untuk ketiga kalinya, itu sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, Zhao Feng tidak melakukan ini, malah menarik kembali kekuatan garis keturunannya. Pada kenyataannya, Zhao Feng bisa mengelola pukulan ketiga jika dia mau, tapi itu akan menguras kekuatan garis keturunannya. Sua. Sosok Zhao Feng melintas dan mendarat di antara kuburan di mana dia menghancurkan kakinya di atas kepala pemimpin divisi tulang. Brat, lakukan apa yang kamu inginkan. Jika kamu ingin membunuhku, maka lakukanlah. Petik 2. Meskipun pemimpin divisi tulang merasa sangat terhina dan marah, dia tidak banyak berjuang. Dia benar-benar telah kehilangan Zhao Feng. Ketika bayangan senjata kelas bumi muncul, pemenangnya ditentukan. Kecuali itu adalah sovereign di negara puncak mereka, tidak ada yang bisa menghadapi kekuatan seperti itu. Aku tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Zhao Feng menyipitkan matanya dan memindai tubuh emas dan perak dari kepala divisi tulang. Zhao Feng tahu seberapa kuat dan kuat tulang-tulang ini. Ini adalah tubuh penguasa, seseorang yang telah mengambil serangan dari Penatua Bai dan Chang Yuyue langsung. Zhao Feng sedang berpikir tentang apakah atau tidak untuk mengubah kepala divisi kerangka ini menjadi mayat hantu kerangka. Bahkan jika dia tidak, tumpukan tulang ini adalah bahan yang bagus untuk membuat mayat hantu. Inilah mengapa Zhao Feng tidak menyerang pemimpin divisi kerangka untuk ketiga kalinya dengan senjata kelas bumi. Pemimpin divisi tengkorak, kamu saat ini memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah mati dan menjadi bahan bagi mayat-mayat hantu saya, yang kedua adalah menjadi budak saya. Petik 2. Zhao Feng. Sangat mudah. Kamu, bocah tak tahu malu. Pemimpin divisi tengkorak itu meraung dan berjuang, tapi kaki Zhao Feng ada di kepalanya. Hanya perlu satu pemikiran untuk Zhao Feng untuk membunuh pemimpin divisi kerangka. Kekuatan pertempuran pemimpin divisi tulang itu bahkan tidak 10% dari puncaknya, jadi dia tidak bisa menahan diri. Bukannya pemimpin divisi kerangka itu tidak ingin menggunakan teknik rahasia atau lari, tetapi begitu ia memikirkan garis darah mata musuh yang menakutkan dan ketahanannya terhadap energi mental, pemimpin divisi kerangka itu merasa tak berdaya. Mata spiritual Dewa Zhao Feng terkunci pada pemimpin divisi tulang. Jika yang terakhir membuat gerakan mencurigakan, dia akan menggunakan Eye Fire dan mengakhiri hidupnya segera. Pemimpin divisi tengkorak tahu ini juga. Junior, saya tidak percaya bahwa Anda akan menggunakan tubuh saya untuk membuat mayat. Apa kau tahu hal pertama tentang mayat hantu? Petik 2.
Pemimpin divisi tengkorak itu menyerah dan sedikit kelicikan muncul di rongga matanya. Itu dinegosiasikan menggunakan hal terakhir yang berharga bagi Zhao Feng. Zhao Feng telah menyatakan bahwa dia akan menggunakan tubuh pemimpin divisi kerangka jika mati dan pemimpin divisi kerangka menanyainya tentang hal ini. Jika pernyataan ini salah, maka Zhao Feng tidak akan membunuhnya dengan mudah. Tidak ada yang mau membunuh penguasa seperti itu. Sua, dua mayat hantu perak-perak muncul di kiri dan kanan Zhao Feng. Aura mereka telah mencapai True Lord rank tahap awal. Soket mata Division Leader kerangka itu berkelip. Jelas bisa membedakan kekuatan keduanya. Selanjutnya, mutiara hitam kecil di tangan Zhao Feng menarik perhatian kepala divisi tengkorak. Dua mayat hantu perak-perak dikeluarkan dari mutiara hitam ini. Mutiara hitam itu, jantung pemimpin divisi tengkorak itu berdebar. Itu berspesialisasi dalam mayat hantu itu sendiri atau kalau tidak, itu tidak akan mengubah dirinya menjadi kerangka untuk menghindari serangan 10 kekuatan besar di tempat pertama. Itu adalah salah satu spesialis top di bidang ini di seluruh benua bunga Azure. 10.000 hantu mutiara adalah barang suci dari 10.000 hantu kaisar, dan aura mutiara saja membuat jantung pemimpin divisi tulang melompat. Melihat dari dekat mutiara itu, ia merasakan keinginan untuk membungkuk. Kesabaran saya terbatas. Mati atau menjadi budakku. Petik 2. Zhao Feng berkata dengan tidak sabar. Ekspresinya tidak diperankan demi melakukan ini. Dia benar-benar hanya ingin menyelesaikan bisnis ini dan kembali ke Canopy Great Country. Mata kepala divisi tengkorak melihat ke arah mata kiri Zhao Feng dan 10.000 hantu mutiara. Mata spiritual Allah membuat pemimpin divisi tulang itu waspada dan tak berdaya, sementara 10.000 hantu mutiara memberinya keserakahan yang tak terkendali. Jika aku tidak menjadi budak, aku pasti akan mati. Jika saya setuju, ada sedikit peluang bahwa saya akan dapat membalikkan keadaan di masa depan, dan mutiara itu akan menjadi milik saya. Petik 2. Pemimpin divisi tulang itu akhirnya membuat keputusan. 10.000 hantu mutiara di tangan Zhao Feng menangkap rasa ingin tahu kepala divisi tengkorak. Dengan pengalaman beberapa ratus tahun, ia belum pernah melihat item Ghost Dao pada tingkat ini. Mungkin tidak ada barang lain yang mirip dengan itu di seluruh benua. Jika bisa melakukan serangan balik di masa depan dan berhasil, maka hadiahnya akan beragam. Aku setuju menjadi budakmu, tetapi kamu harus setuju untuk membiarkan aku memiliki pikiranku sendiri. Pemimpin divisi tengkorak setuju. Baik, Zhao Feng memikirkannya sebelum menyetujui. Ada dua cara untuk memperbudak pemimpin divisi tulang. Yang pertama adalah mengubahnya menjadi mayat hantu dan menghancurkan pikirannya. Itu akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Yang kedua adalah untuk mengontrol pemimpin divisi kerangka dan, meskipun akan memiliki kesadaran sendiri, itu akan mematuhi Zhao Feng karena ancaman pada hidupnya. Pemimpin divisi kerangka pasti tidak akan menyetujui metode pertama dan lebih baik mati saja. Jika itu menjadi mayat hantu Zhao Feng tanpa kesadarannya sendiri, itu akan lebih buruk daripada kematian. Setidaknya itu memiliki sedikit harapan dengan cara kedua. Misalnya, jika Zhao Feng meninggal, pemimpin divisi tulang itu akan menjadi bebas. Oleh karena itu, metode kedua berisiko dan mengharuskan pengguna untuk menjadi kuat. Setelah semua, pemimpin divisi kerangka ini adalah sovereign pada puncaknya dan dikenal karena kelicikannya. Jika seorang ahli normal memperbudaknya, mereka akan dibunuh dalam beberapa menit. Meskipun cara kedua lebih berisiko, seorang budak dengan kecerdasan jauh lebih berguna daripada yang tidak. Zhao Feng tahu pro dan kontra, jadi dia setuju tanpa ragu. Dia yakin dengan kekuatannya dan percaya bahwa dia bisa mengendalikan pemimpin divisi tulang. Setelah beberapa saat istirahat, Zhao Feng duduk di depan pemimpin divisi tulang dan mengumpulkan kekuatan matanya. Kucing kecil pencuri itu duduk di sebelahnya dan mengawasi kepala divisi tulang itu, sementara dua mayat hantu berwarna perak gelap berdiri di sebelah kiri dan kanan yang terakhir. Api merah di rongga mata Division Leader kerangka redup saat menghela nafas dalam hatinya. Junior ini lebih dari hati-hati. 1 jam kemudian, Zhao Feng berhasil menggabungkan benih hati gelap ke kedalaman jiwa pemimpin divisi tulang itu. Benih hati gelap ini berbeda dari yang ada di Lintong. Terakhir kali, Zhao Feng dengan paksa memasukkan benih hati gelapnya ke dalam pikiran Lintong dan, jika dia terlalu banyak melawan, dia bisa mati. Kali ini, pemimpin divisi tulang membantu menempatkan benih hati gelap di kedalaman jiwanya. Lebih jauh lagi,
Dark Heart Seed kali ini telah disempurnakan dan menghabiskan energi Zhao Feng beberapa kali lipat lebih banyak daripada waktu lalu. Ini berarti kekuatannya jauh lebih kuat. Metode kontrol ini melibatkan dao jiwa dan digunakan dengan garis keturunan mata. Apakah itu halaman terlarang mata hitam? Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak itu takut tetapi tidak bisa menahan diri. Sebaliknya, itu bahkan harus membantu Zhao Feng. Pemimpin divisi kerangka tahu dengan sangat jelas betapa kuatnya benih hati gelap itu. Itu seperti bom yang bisa meledak kapan saja. Tidak buruk, Zhao Feng mengangguk puas. Benih hati gelap kali ini sangat kuat dan bisa mengambil kehidupan pemimpin divisi tulang kapan saja dia mau. Bahkan jika aku pulih kembali ke puncakku, kesempatanku mematahkan teknik ini secara diam-diam lebih rendah dari 10%. Ekspresi pemimpin divisi tengkorak itu sangat jelek saat berbaring di lantai. Bab 487 Penggalian Kuburan. Dalam 100 Graves Forbidden Ground, Zhao Feng duduk di tumpukan tulang dan memulihkan Yuan Qi-nya. Karena energi mentalnya yang kuat, sumber roh sejatinya diisi kembali dalam waktu setengah hari, dan itu sebenarnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan itu, kecepatan pemulihan daya mata garis keturunannya jauh lebih lambat. Mempertahankan bayangan senjata membutuhkan terlalu banyak korban di garis keturunanku. Itu tidak akan pulih tanpa istirahat beberapa hari. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan merasakan Ice Imperial Spear di tubuhnya. Keadaan Ice Imperial Spear saat ini adalah unik, itu sedang tidur. Selain itu, tidak semua benda yang mengandung bumi dapat berubah menjadi cairan dan bergabung dengan tubuh. Karena kekhasan Ice Imperial Spear, bentuk cairan ini sangat terkait dengan hukum air. Karena itulah Zhao Feng bisa menggunakan gumpalan aura dan kekuatan Ice Imperial Spear. Bahkan Sovereign yang sebenarnya tidak akan bisa mengendalikan Ice Imperial Spear. Senjata kelas bumi dipecah menjadi tingkat seperti yang lainnya, dan bagi Perpersane Partial Spirit untuk menjaga Ice Imperial Spear, itu jelas bukan senjata kelas bumi biasa. 2 hari kemudian, kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng sebagian besar telah pulih. Di sisi lain, pemimpin divisi kerangka itu masih terbaring di tanah dan perlahan-lahan menyerap udara kematian di dalam 100 Graves Forbidden Ground untuk pulih. Terlalu lambat, alis Zhao Feng berkerut. Dia harus kembali ke Canopy Great Country. Pemimpin divisi tulang itu berbicara dengan nada pahit, aku pecah berkeping-keping oleh kalian semua dan harus menggunakan kekuatan hidupku. Saya membutuhkan setidaknya 1 atau 2 tahun untuk pulih sepenuhnya dalam situasi normal, tetapi saya dapat pulih beberapa kali lebih cepat di 100 Graves Forbidden Ground. Petik 2. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa kondisi pemimpin divisi tulang itu. Tubuh Skeleton Division sangat kuat dan bisa menahan hampir semua serangan dari siapapun di bawah Origin Core Realm. Namun, begitu tulangnya patah, akan sangat lambat untuk pulih. Aku akan memberimu 10 hari lagi. Zhao Feng memperkirakan bahwa 10 hari akan cukup bagi pemimpin divisi tulang untuk menyatukan semua tulangnya kembali. Zhao Feng juga memberitahu kucing kecil pencuri itu untuk mengembalikan tangan yang patah. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu dengan enggan memberikan lengan dan cambuk emas dan perak kembali ke pemimpin divisi tulang. Setelah semua, pemimpin divisi kerangka adalah budak Zhao Feng dan akan lebih bermanfaat baginya semakin kuat itu. Zhao Feng diam sebelum mengeluarkan setetes Elixir of Life. Mata pemimpin divisi tengkorak segera menyala ketika melihat drop. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki benda legendaris seperti Elixir of Life. Meskipun elixir tidak dapat menyembuhkan tulang saya banyak, itu dapat mengembalikan fondasi hidup saya, dan sekali itu sembuh, kecepatan pemulihan saya akan meningkat. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak sangat gembira karena menerima Elixir of Life. Auranya mulai naik setelah beberapa saat. Zhao Feng mengangguk. Jika ini terus berlanjut, cedera Division Leader kerangka akan sembuh dalam waktu setengah tahun dan itu akan menjadi lebih kuat. Dalam periode waktu ini, Zhao Feng mulai berjalan di sekitar 100 Graves Forbidden Ground. Kuburan besar menarik perhatian Zhao Feng. Zhao Feng dan kucing kecil pencuri itu telah datang ke tempat seperti altar di tengah sebelumnya dan masih penasaran tentang itu. Pandangannya beralih ke pemimpin divisi kerangka. Mungkin anggota eselon atas Scarlet Moon Demonic Religion ini akan mengetahui beberapa rahasia. Ini adalah pendirian teleportasi yang mengarah keluar. Diciptakan oleh Patriark dan beberapa lainnya beberapa ratus tahun yang lalu. Sulit untuk membuat kembali bahkan ketika kita memiliki semua sumber daya di benua.
Petik 2. Suara pemimpin divisi tengkorak itu rendah. Teleportasi berdiri di luar. Hati Zhao Feng melompat sedikit. Dia tahu sedikit tentang Arai dan memiliki beberapa dugaan ketika dia pertama kali datang ke sini, tapi dia tidak berharap bahwa itu terhubung ke area di luar benua bunga Azure. Apakah itu berarti bahwa saya dapat meninggalkan benua bunga Azure dan memasuki area lain? Zhao Feng bukan katak di sumur sejak saat itu. Dia telah bertarung dengan jenius Sekte 2 bintang sebelumnya dan dia memiliki pengetahuan yang layak tentang dunia luar. Jika ini beberapa ratus tahun yang lalu, ya, tapi tempat teleportasi di sini rusak akibat pertarungan saat itu dan belum digunakan untuk waktu yang lama. Sulit dikatakan. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jelas tidak tahu apakah stand akan berfungsi atau tidak. Zhao Feng mengangguk dan mulai memeriksa daerah itu. Miao miao, sosok kucing kecil pencuri itu mulai melesat di dekatnya ketika matanya bergerak bolak-balik. Ketika mereka memasuki ruangan sekali lagi, itu kosong. Sebuah gulir muncul di tangan Zhao Feng, berisi kata-kata yang dia tidak mengerti bahkan sampai sekarang. Istana 3 orang suci telah menjadi tidak bergerak di area debu. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan memikat beberapa faksi bintang 1 untuk hampir memecahkan kutukan 100 makam. Sekarang, energi dari area teleportasi telah habis. Bawahan ini akan pergi duluan. Petik 2. Zhao Feng punya dugaannya. Tidak sulit untuk menganalisis bahwa susunan teleportasi ini dibuat dengan bantuan pasukan luar. Pemimpin divisi tulang itu juga mengatakan bahwa sumber daya benua ini tidak dapat membuatnya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu mulai menggali tidak jauh. Weng gelombang-gelombang, seluruh 100 Graves Forbidden Ground mulai bergetar ketika kutukan kuat yang tak terlihat melonjak ke arah kucing kecil pencuri itu. Kekuatan kutukan 10 kali lebih kuat dari biasanya, dan bahkan Zhao Feng dan kepala divisi tulang terpengaruh. Berhenti. Itu sumber kutukan tanah 100 makam. Ekspresi pemimpin divisi tengkorak berubah secara dramatis ketika ia mencoba menghentikan kucing kecil pencuri itu. Tindakan kucing pencuri kecil itu sangat tidak sopan terhadap 100 Graves Forbidden Grounds, menantang keganasannya. Tidak baik, mata spiritual Dewa Zhao Feng menangkap jejak kekuatan kutukan tak terlihat yang menyerang kucing kecil pencuri itu. Sua, Zhao Feng mengedarkan mata spiritual Tuhannya dan mengirim gumpalan aura kuno ke arah kucing kecil pencuri itu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tersenyum dan terbang ke udara sebelum mengeluarkan belati gelap yang misterius. Belati gelap menciptakan kabur dengan setiap gerakan, dan kekuatan kutukan yang tak terlihat tiba-tiba berubah. Gelombang, belati misterius itu bergetar dan tampak bersinar dengan kegelapan yang bergumam dengan nada dingin yang serak. Pada saat itu, kekuatan misterius yang tak terbayangkan turun dan membuat hari berubah menjadi malam. Semua kekuatan kutukan di daerah ini memekik dan menghilang ketika sudah dekat. Malam, membalikkan hukum alam. Mungkinkah belati itu menjadi barang legendaris Dao of Assassination? Petik 2. Mulut pemimpin divisi tulang terbuka lebar dan tidak bisa mengatakan apa yang terjadi. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu kemudian menikam belati ke tanah dan menggunakannya sebagai sekop saat terus menggali. Baik Zhao Feng dan pemimpin divisi tulang tertegun. Bagaimana sejarah kucing ini? Bagaimana bisa dia mau mematuhi Zhao Feng dengan kecerdasannya? Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak itu tidak bisa memahami kucing kecil pencuri itu. Secara naluriah terasa seolah-olah kucing pencuri kecil ini adalah rubah yang telah hidup bertahun-tahun dan tahu lebih banyak hal daripada itu. Sua, pada saat ini, Zhao Feng datang ke sisi kucing pencuri kecil itu. Mata spiritual Tuhan dan aura belati misterius bahkan bisa membuat hantu dan dewa mundur. Gelombang, belati misterius itu sepertinya merasakan keberadaan mata spiritual Tuhan dan bersenandung ringan. Tampaknya tidak menolak Zhao Feng, tapi itu membuatnya waspada. Belati ini mungkin bahkan lebih misterius daripada Ice Imperial Spear. Zhao Feng menebak di dalam hatinya. Kembali di Purple Saint Treasure Palace, kucing pencuri kecil menggunakan metode yang tak terhitung jumlahnya untuk akhirnya mendapatkan belati misterius ini, dan Zhao Feng masih ingat ketakutan dan kepanikan roh parsial Ungu Sein. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tertawa jahat dan memberi isyarat kepada Zhao Feng untuk membantu. Baik, Zhao Feng mengangkat bahu dan mengeluarkan senjata dan mulai menggali juga. Bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu? Pemimpin divisi tulang itu kaget, tapi kemudian dia mencoba bangkit dan menggali juga. Namun,
Itu tidak bisa dilakukan karena tulangnya belum sepenuhnya pulih, jadi itu hanya bisa menonton kucing dan manusia dengan antusias menggali. Tok, tok, kuburan segera digali, mengungkapkan peti mati hitam kristal. Itu peti mati yang terbuat dari Mystic Yin Black Crystal Stone, yang berisi udara surgawi dari Mystic Yin. Mereka sudah punah di benua ini untuk waktu yang lama sekarang dan jarang bahkan di daerah luar. Petik 2. Pemimpin divisi kerangka tahu bahwa Mystic Yin Black Crystal Stone ini adalah sumber energi untuk kutukan. Melihat ke dalam dengan cermat, ada kerangka yang memancarkan kekuatan yang kuat dan dipelihara dengan baik. Menarik, aura dari tulang-tulang ini belum hilang setelah bertahun-tahun dan masih ada aura jiwa yang tersisa. Apakah itu karena Mystic Yin Black Crystal Stone? Petik 2. Zhao Feng sangat ingin tahu. Melalui mata spiritual Tuhannya, dia bisa tahu bahwa tulang-tulang ini memiliki aura yang mirip dengan mayat hantunya. Mengambil, sebuah mutiara hitam muncul di tangan Zhao Feng yang mengirimkan kabut abu-abu, mengambil tulang belulang itu. Sialan, itu adalah bahan mayat hantu True Lord Reng. Pemimpin divisi tulang di dekatnya meraung di hatinya dengan enggan. Dia tahu bahwa 100 Graves Forbidden Ground diciptakan dengan tubuh 100 True Lord Rangs untuk menciptakan kutukan yang sangat kuat. Hehe, terus menggali. Zhao Feng tertawa. Dia bisa merasakan kegembiraan 10.000 hantu mutiara setelah mengambil satu tubuh. Seolah-olah itu, lapar. Tok, 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 kucing dan manusia mengabaikan kekuatan kutukan dan terus menggali. Menyaksikan tubuh yang kuat setelah tubuh yang kuat diserap ke dalam 10.000 hantu mutiara. Jantung pemimpin divisi yang bergetar itu bergetar. Apa yang dipikirkan bocah nakal ini? Apakah dia ingin membuat pasukan mayat hantu? Petik 2. Bab 488 Rencana 100 Mayat. Pada pagi hari kedua, kuburan benar-benar kosong. Hanya ada lubang kosong besar yang berbau seperti tanah. Manusia dan kucing menyingkirkan peralatan dan tersenyum. Pemimpin divisi tulang itu berubah dari keengganan menjadi keterkejutan, lalu menjadi iri dan iri hati. Pada akhirnya, dia sudah terbiasa. 100 kerangka, 100 kerangka True Lord Reng yang tersimpan dengan sempurna yang disimpan di peti mati Mystic Yin Black Crystal Stone. Masing-masing dan setiap aura mereka belum menghilang. Petik 2. Pemimpin divisi tengkorak menjerit di dalam hatinya. Sayangnya untuk itu, orang yang menerima semua keberuntungan ini bukanlah dirinya sendiri. Bahkan jika itu tahu bahwa ada 100 mayat True Lord Reng di bawah tanah, itu tidak memiliki kemampuan untuk membawa mereka. Di sisi lain, seorang anak dan seekor kucing berhasil menggali sumber kekuatan 100 Graves Forbidden Ground. Tidak buruk, tidak buruk. Kucing kecil pencuri, Anda telah melakukan banyak hal saat ini. Petik 2. Wajah Zhao Feng merah karena kegembiraan. Setelah 100 tubuh True Lord Reng ini disempurnakan menjadi mayat hantu, dia akan memiliki seluruh pasukan dari True Lord Rangs. Siapapun yang memiliki kekuatan seperti itu dapat menyapu negara-negara dan klan yang kuat seperti permainan anak-anak. Bahkan sebuah negara besar dapat dihancurkan dengan relatif mudah. Tentu saja, itu bukan tugas yang mudah untuk membuat semua mayat ini menjadi mayat hantu. Selain itu, jumlah waktu dan energi yang dibutuhkan akan sangat besar. 2 mayat hantu True Lord Reng yang dimiliki Zhao Feng telah dijarah. Meningkatkan mayat hantu ke alam roh sejati akan membutuhkan proses yang panjang. Aku bisa mengendalikan mayat hantu, tapi aku bukan spesialis. Untuk memperbaiki 100 mayat True Lord Reng dari awal, Zhao Feng melirik ke arah pemimpin divisi kerangka, yang membuatnya tersendat. Beberapa saat kemudian, dan tugas yang luar biasa ini akan menjadi milikmu. Zhao Feng tersenyum dan menepuk pundak kepala divisi yang kurus itu. Pemimpin divisi tengkorak itu bergetar dan tulang-tulangnya hampir jatuh di semua tempat. Meskipun kerangka ini semua memiliki dasar dari True Lord Reng, membuat salah satu dari mereka menjadi mayat hantu akan membutuhkan banyak upaya dan energi. Pemimpin divisi tengkorak memiliki hati untuk menangis. Zhao Feng menggunakannya murni sebagai tenaga kerja. Namun, ia mengendalikan hidupnya, jadi ia harus mematuhi perintahnya. Zhao Feng memegang 10.000 hantu mutiara dan menggabungkan kesadarannya ke dalamnya. 10.000 hantu mutiara lembab dan tertutup kabut. 2 mayat hantu perak-perak tergeletak di sudut dan dimurnikan oleh udara kematian dalam 10.000 hantu mutiara. Aura dan jiwa yang kuat dari 100 kerangka True Lord Reng mulai berubah setelah memasuki mutiara.
10.000 hantu mutiara tampaknya memiliki kekuatan misterius yang sangat cocok untuk memperkuat dan menumbuhkan mayat hantu. Petik 2. Zhao Feng tidak benar-benar meneliti 10.000 hantu mutiara banyak. Bagaimanapun, keterampilan utamanya adalah garis keturunan matanya dan warisan Wind Lightning Emperor. Dia hanya mencoba-coba mayat-mayat hantu. Pada tingkat yang sedang terjadi, 100 kerangka True Lord Rank ini secara otomatis akan berubah menjadi mayat hantu setelah beberapa tahun, atau mungkin puluhan tahun. Beberapa hari kemudian, negara kuat naga besi. Di gurun tandus, sebuah kastil hampir tertutup oleh pasir. Kastil yang dulunya sangat besar telah hancur, dan persembunyian aliansi naga besi telah dihancurkan. Terlepas dari pemimpin divisi tulang, eselon atas yang tersisa dari Iron Dragon Alliance telah ditangkap atau dibunuh. Yang berhasil melarikan diri tidak cukup untuk melakukan apapun. Meskipun lebih dari selusin hari telah berlalu, masih ada banyak ahli yang hadir. Su Tua, Penatua Bai, Chang Yuyue, Lin Tong, dan teman-teman semuanya masih di sini. Mungkin mereka mengawasi ketua divisi kerangka untuk kembali, atau mungkin mereka mengharapkan sesuatu yang lain. Bahwa Zhao Feng pergi untuk mengejar anggota eselon atas agama Scarlet Moon Demonic. Situasinya mungkin tidak terlalu baik. Petik 2. Lin Tong melirik keluar dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam lubuk hatinya, dia benar-benar mengagumi Zhao Feng, dalam hal kekuatan dan keberanian, tetapi dia berharap bahwa Zhao Feng akan dibunuh sehingga dia bisa mendapatkan kembali kebebasannya. Dia tahu peluangnya tidak terlalu tinggi. Kekuatan jiwa dan mata Zhao Feng adalah sesuatu yang hanya bisa dia pandangi. Pemuda itu telah menjadi keajaiban luar biasa, dan seorang raja di daerah awan setelah kembali. Sudah lebih dari selusin hari, tapi masih belum ada berita sama sekali. Old Su merasa gelisah. Tidak ada yang setuju dengan pilihan Zhao Feng untuk mengikuti pemimpin divisi tulang. Meskipun agama iblis bulan Scarlet telah dihancurkan, mereka masih tangguh. Siapa yang tahu berapa banyak metode yang dimiliki pemimpin divisi? Old Su, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zhao Feng tampaknya tidak terlalu sombong. Dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan jika dia berani mengejar pemimpin divisi kerangka itu sendiri. Petik 2. Penatua Bai tersenyum tipis. Dia tidak benar-benar peduli tentang hidup atau mati Zhao Feng, tetapi dia berpikir tentang jenis pembunuhan yang akan dimiliki Zhao Feng setelah kembali dari warisan yang tidak diketahui. Malam ini, kiu gelombang-gelombang-gelombang, lengkungan petir yang cemerlang melintas ke kastil. Saya kembali. Riak angin dan kilat bertiup melintasi kastil. Su dan teman-teman lama merasa sedikit kesemutan, tetapi rasanya luar biasa nyaman. Jantung semua orang terlonjak ketika mereka melirik ke arah pemuda berambut biru yang tidak terlalu jauh. Kamu akhirnya kembali. Itu bagus. Old Su merasa lega, dan banyak orang menghela napas panjang. Tidak ada yang berharap bahwa Zhao Feng membunuh kepala divisi tulang. Sudah mengejutkan dia bisa hidup kembali. Selanjutnya, Zhao Feng tampaknya tidak terluka, hanya lelah. Pemimpin Bab, kamu akhirnya kembali. Kami khawatir tentang Anda. Petik 2. Dai Ye dan Jiang San Feng keluar dari sisi lain kastil. Zhao Feng datang langsung ke kastil setelah menggunakan Eye of Heaven, meninggalkan keduanya. Ketika mereka tiba, Zhao Feng sudah menghilang. Setelah bertanya-tanya, mereka diberitahu bahwa Zhao Feng pergi untuk mengejar pemimpin divisi tulang dan terkejut. Banyak orang bahkan tidak ingin bertemu dengan pemimpin divisi, dan Anda mengejar satu sendiri. Namun, kembalinya Zhao Feng yang aman membuat yang lain menghela nafas. Ini termasuk Lin Tong, yang menghela nafas pahit. Dia tidak luput dari nasib menjadi budak Zhao Feng. Penatua Bai melirik Zhao Feng dengan ekspresi yang kompleks. Dia berpikir bahwa, bahkan jika Zhao Feng tidak bisa membunuh pemimpin divisi tulang, dia setidaknya akan terluka, tapi dia benar-benar baik-baik saja. Pada titik waktu ini, semua orang melirik penasaran ke arah Zhao Feng. Apa hasil akhirnya? Zhao Feng, apakah Anda mengejar kepala divisi tengkorak? Penatua Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Semua orang, termasuk Old Su, Chang Yuyue, Lin Tong, dan keduanya dari Canopy Great Country, fokus pada pertanyaan ini. Apakah saya mengejar ketinggalan? Zhao Feng bingung. Semua orang tampaknya berpikir bahwa dia bahkan tidak mengejar pemimpin divisi tulang karena dia tidak terlihat seperti bertarung. Sepertinya dia pergi berlibur. Semua orang, masalah division leader kerangka telah dipecahkan. Tidak ada yang tersisa di area Cloud.
Saya akan segera pergi. Petik 2. Zhao Feng tersenyum. Dia merasa aman dan berhasil setelah menyelesaikan segala sesuatu di area cloud. Selain itu, dia berhasil mendapatkan lebih dari yang dia bayangkan setelah datang ke sini. Mendengar ini, semua orang sangat gembira dan sepertinya terinfeksi oleh kebahagiaan Zhao Feng. Mulai hari ini dan seterusnya, aliansi naga besi adalah sesuatu dari masa lalu. Oultsu bertepuk tangan. Dia tahu bahwa Zhao Feng tidak akan pergi dengan mudah tanpa menyelesaikan semua yang ada di area cloud. Zhao Feng, apakah Anda membunuh pemimpin divisi kerangka? Penatua Bai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Zhao Feng hanya mengatakan, dipecahkan, bukan dibunuh. Perbedaan keduanya sangat besar. Mendengar ini, tatapan semua orang berbalik ke arah Zhao Feng sekali lagi. Itu benar, bagaimana masalah division leader diselesaikan? Apakah pemimpin divisi kerangka sudah mati? Semua orang tampaknya tidak puas dengan kata, diselesaikan, dan ingin tahu secara spesifik. Mata Oultsu berbinar dan merasa seolah ada rahasia yang terlibat. Semuanya, jangan khawatir, meskipun pemimpin divisi kerangka tidak mati, itu tidak akan mengancam area cloud lagi. Petik 2. Tidak ada yang mengerti senyum Zhao Feng. Dia tidak ingin banyak orang tahu bahwa pemimpin divisi tulang itu ditaklukkan olehnya, terutama Penatua Bai. Pemimpin divisi tengkorak belum mati. Banyak orang yang hadir cegukan dengan dingin, dan lapisan kegelapan menutupi kebahagiaan mereka. Eselon atas dari Dragon Killing Alliance merasa gelisah. Meskipun Zhao Feng kuat dan tidak ada ancaman lagi di area cloud, mereka masih merasa tidak nyaman. Subdivisi agama iblis Moon Scarlet di puncaknya sudah cukup untuk menghapus area cloud, dan sekarang masih ada pemimpin divisi di suatu tempat di luar sana. Alis Lintong terkunci bersama. Senyum percaya diri Zhao Feng membuatnya menyadari bahwa situasinya tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Namun, tidak peduli apa yang mereka tanyakan, Zhao Feng tersenyum dan tidak memberikan jawaban yang jelas. Mungkinkah Zhao Feng telah diserang balik oleh pemimpin divisi tulang dan dikendalikan oleh itu? Sebuah cahaya dingin melintas di mata Penatua Bai, tetapi dia tidak melakukan gerakan apapun sebelum mengkonfirmasi kebenaran. Selain itu, dia tidak bisa mengalahkan Zhao Feng dengan mudah. Peluang sukses hanya 50%. Setengah hari kemudian, Penatua Bai, Chang Yuyue, dan teman-teman semuanya pergi. Zhao Feng dan Oultsu berbicara di dalam ruang rahasia di bawah kastil. Kakak Zhao, bagaimana situasinya? Jika Anda pergi seperti ini, bagaimana saya merasa aman? Petik 2. Oultsu bertanya, kamu ingin tahu keberadaan kepala divisi tengkorak itu? Itu benar, Oultsu mengertakkan gigi. Hehe, bukankah dia tepat di sebelahmu? Kabut gelap menyebar di seluruh ruangan. Mendengar ini, mata Oultsu menyipit. Kerangka yang dikenal bisa dilihat dalam kabut dan dua api merah gelap berkedut di rongga matanya. Tengkorak, divisi, pemimpin. Rambut Oultsu berdiri dan dia hampir jatuh dari kursinya. Bab 489 kembali ke Canopy Grid Country. Kabut perlahan mulai memudar, membawa pemimpin divisi tulang itu. Oultsu tidak bergerak dan tidak bisa berkata-kata. Dia tidak tenang bahkan setelah waktu yang lama. Dia menatap tajam ke arah pemuda di depannya dengan ekspresi yang kompleks. Mungkin tidak ada yang akan membayangkan bahwa Zhao Feng tidak hanya mengalahkan pemimpin divisi tulang, ia mengendalikannya. Itu menggelikan bahwa mereka curiga terhadap Zhao Feng, memecahkan pemimpin divisi kerangka sebelumnya. Memang, kamu tidak akan pergi jika masih ada bahaya di area cloud. Oultsu menghela nafas. Zhao Feng tersenyum tipis dan mengambil kembali 10.000 hantu mutiara. Setelah meninggalkan 100 Graves Forbidden Ground, Zhao Feng memasukkan pemimpin divisi kerangka ke dalam 10.000 hantu mutiara. Ini adalah sarannya sendiri. Lingkungan 10.000 hantu mutiara sangat cocok untuk mayat hantu, dan pemimpin divisi kerangka praktis adalah mayat hantu itu sendiri. Tubuh dan cederanya bisa pulih lebih cepat di 10,000 Gospel. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng dan Oultsu berjalan keluar dari ruang rahasia. Masih banyak orang yang hadir, termasuk Jiang Sanfeng, Dai Ye, Lintong, dan Putri Jin. Semua orang menemukan bahwa ketika Sutua keluar, pakaiannya basah dan dia tampaknya terkejut, sedangkan Zhao Feng tetap percaya diri dan ceria seperti sebelumnya. Lintong, Putri Jin, dan teman-temannya tidak tahu apa yang terjadi,
Tetapi meskipun mereka ingin tahu tentang apa yang dibicarakan Zhao Feng dan Old Su, mereka tahu bahwa beberapa rahasia akan tetap menjadi rahasia. Pemimpin bab, Jiang Sanfeng dan Dai Ye berjalan ke kiri dan kanan Zhao Feng. Zhao Feng mengangguk ke arah Su Tua, lalu memberi isyarat kepada Jiang Sanfeng dan Dai Ye dan melakukan perjalanan kembali ke klan rusak bulan. Brother Zhao tidak perlu khawatir, area cloud akan dibersihkan. Petik 2. Old Su mengirim Zhao Feng dan teman-temannya pergi dengan matanya. Selama hari-hari berikutnya, situasi area cloud mulai berubah. Aliansi Iron Dragon yang pernah memerintah telah dikalahkan dalam beberapa bulan singkat. Ini adalah akhir dari sebuah era dan awal dari yang baru. Aliansi pembunuhan naga menggantikan aliansi naga besi dan menciptakan negara kuat pembunuh naga, terutama dipimpin oleh orang-orang yang dulunya milik Imperial Kaya Langit. The Dragon Killing Strong Country menaklukkan wilayah Skyreach dan Iron Dragon Strong Countries, tetapi markas utamanya berada di Cloud Country. Meskipun negara kuat pembunuh naga memerintah 13 negara atas nama, penguasa sebenarnya adalah aliansi pembunuhan naga, yang memiliki niat sendiri dengan menempatkan markas besarnya di negara Cloud. Beberapa hari kemudian, Zhao Feng, Jiang Sanfeng, dan Dai Ye pertama kali kembali ke klan Bulan Patah untuk mengucapkan selamat tinggal. Broken Moon Clan, bangunan Elder pertama. Tuan, kamu kehilangan lengan saat menyelamatkan kita saat itu. Aku akan menjadikanmu pengganti yang cocok ketika aku kembali ke Canopy Great Country. Petik 2. Zhao Feng menatap lengan kosong First Elder dan berjanji. Selama dia bisa membuat roda cahaya dan kegelapan, Penatua pertama tidak hanya akan pulih, dia akan lebih kuat dari dia di masa lalu. Zhao Feng juga memberikan beberapa pil dan sumber daya dari reruntuhan Sein Ungu ke Penatua pertama, yang menyembuhkan luka tersembunyi Penatua pertama dan memungkinkannya menerobos ke puncak True Human Rank. Master klan rusak bulan yang baru Yang Gan juga berhasil mencapai alam roh sejati beberapa hari yang lalu. Kekuatan seluruh klan rusak bulan telah meningkat beberapa kali lipat dan sekarang klan nomor 1 di antara 13 klan. Menambahkan pada True Lord Tie Xiao, Lin Tong, dan perusahaan, Zhao Feng memperkirakan bahwa klan rusak bulan dekat dengan setengah bintang. Fenger, satu-satunya harapanku adalah agar kamu melangkah lebih jauh. Penatua pertama mengirim Zhao Feng dan teman-temannya pergi dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang tahu kapan Zhao Feng akan kembali setelah keberangkatan ini. Tentu saja, Zhao Feng melakukan beberapa hal sebelum dia pergi. Benih hati gelap di Lin Tong dikonsolidasikan, dan tanda mata dewa dipaksakan padanya. Itu jelas bahwa Lin Tong memiliki potensi untuk dengan mudah menerobos ke True Lord Rank di jalan. Dengan benih hati gelap yang diperkuat dan tanda mata Tuhan, bahkan jika ada bahaya kemudian, mata surgawi saya dapat turun. Zhao Feng jelas peduli tentang masa depan. Saat matanya menguat, dia bisa membiarkan mata surga muncul di sini bahkan jika dia berada di Canopy Great Country. Tanda mata Tuhan adalah menjadi sebuah sensor, menunjukkan padanya di mana dia akan muncul. Pemimpin bab, situasi di sini stabil. Kapan kita akan pergi? Petik 2. Jiang Sanfeng bertanya. Ada satu hal lagi. Pertunjukan kehangatan yang jarang muncul di wajah Zhao Feng. Setengah hari kemudian, Zhao Feng pergi ke kedalaman gunung dan bertemu orang tuanya, serta beberapa kerabat dekat keluarga Zhao. Tuan Guanjun ada di antara mereka. Kembali ketika Zhao Feng meninggalkan area Cloud, Penatua pertama sudah mengirim orang untuk merawat orang tua dan guru Zhao Feng. Zhao Feng akhirnya pergi setelah beberapa hari dengan orang tuanya dan Tuan Guanjun. Qiyu, Zhao Feng berubah menjadi embusan angin dan kilat yang tersisa bersama Jiang Sanfeng dan Dai Ye. Wajah Lord Guanjun sangat bangga ketika dia mengirim muridnya pergi. Sua, seorang pemuda tanpa ekspresi muncul entah dari mana dan berdiri di samping Lord Guanjun. Tuan, aku tidak bisa tinggal bersamamu lagi. Saya juga harus meninggalkan area Cloud. Petik 2. Bei Moi membungkuk ke arah Tuan Guanjun. Tuan Guanjun merasa puas. Dengan murid seperti Zhao Feng dan Bei Moi, dia bisa mati tanpa penyesalan. Saat itu, Bei Moi harus membuat pilihan, dan, meskipun dia adalah murid Master Haiyun, kesetiaan Bei Moi masih menjadi milik Lord Guanjun. Saya menunggu satu hari untuk melakukan serangan balik, tetapi sayangnya, Brother Zhao terlalu kuat. Bei Moi menyaksikan Zhao Feng menghilang ke langit. Kakak bela diri junior ini telah memanjat langkah demi langkah, dari semut di bagian bawah klan ke bintang ajaib, sampai dia mencapai titik di mana dia bisa bertukar pukulan dengan tetua klan.
Dia sukses besar. Tidak hanya dia mengubah nasib klan bulan rusak, dia menjadi penguasa wilayah Cloud. Beberapa hari kemudian, berita tentang negara kuat pembunuh naga sedang menyebar ke seluruh wilayah Cloud. Kekuatan terkuat saat ini adalah aliansi pembunuhan naga, yang berdiri di atas setiap klan dan keluarga. Tampaknya, penatua pertama adalah Zhao Feng, yang telah pergi belum lama ini. Dia tidak muncul dalam upacara pembukaan, tetapi tidak ada yang mempertanyakan status atau kekuatannya. Orang-orang masih akan berbicara tentang penatua pertama selama bertahun-tahun yang akan datang, meskipun Zhao Feng tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Di atas tanah yang sunyi, seekor burung emas dan besar membentangkan sayapnya dan terbang dengan kecepatan yang sebanding dengan True Lord Reng. Burung itu membawa 3 orang saat perlahan meninggalkan area Cloud. Pemimpin bab, siapa yang tahu seberapa besar kejutan yang akan kamu ciptakan saat kembali ke Canopy Great Country? Dai Ye tertawa. Bahkan di era seperti ini, jumlah jenius yang sebanyak Zhao Feng bisa dihitung dengan satu tangan. Zhao Feng baru berusia 18 sekarang, sementara Yu Tianhao dan Dewi Bingwei hampir 10 tahun lebih tua darinya. Pemimpin bab, kultivasi Anda telah mencapai peringkat True Lord tahap awal. Selain Yu Tianhao, mungkin tidak ada yang cocok denganmu. Petik 2. Jiang Sanfeng berkata dengan hormat. Zhao Feng menerima berita bahwa Yu Tianhao telah mencapai True Lord Rank tahap awal setelah kembali dari warisannya dan bahwa auranya yang kuat mengejutkan para True Lord Ranks yang lebih tua. Sepertinya Yu Tianhao mencapai True Lord Rank tahap awal setengah tahun yang lalu. Zhao Feng bergumam, di seluruh benua, hanya Yu Tianhao yang tampaknya sebanding dengan Zhao Feng. Jiang Sanfeng dan Dai Ye keduanya juga berpikir begitu. Namun, seorang pemuda yang tenang dan normal muncul dalam pikiran Zhao Feng. Xin Wuheng dan Yu Tianhao keduanya memasuki warisan-warisan surga, tetapi hanya Yu Tianhao yang keluar. Jiang Sanfeng berkata, Xin Wuheng tidak kembali. Zhao Feng sangat terkejut. Di mata orang lain, jika seseorang tidak kembali dari warisan, mereka mati. Zhao Feng setuju, tapi selalu ada pengecualian. Misalnya, Zhao Yufei. Dia tidak kembali dari warisan, dan tidak hanya dia baik-baik saja, dia memiliki kekayaan besar di depannya. Zhao Feng memperkirakan bahwa tidak ada seorang pun dari Secret True Dragon Gathering yang seberuntung Zhao Yufei. Bahkan Zhao Feng sendiri tidak bisa dibandingkan dengannya. Bagaimanapun, dia akan mengendalikan seluruh warisan. Orang harus tahu bahwa Purple Saint Ruins berada di atas peringkat semua warisan lainnya. Ada 3 hal yang harus saya lakukan setelah saya kembali ke Canopy Great Country. Pikir Zhao Feng. Hal pertama adalah memberikan eliksir kehidupan kepada sesepuh misterius dari agama darah besi dan membalas budi. Yang kedua adalah membuat roda cahaya kegelapan untuk penatua pertama. Hal ketiga adalah tentang tunangannya, Liu Qinxin. Tidak ada banyak kesulitan untuk 2 tugas pertama, tapi kepala Zhao Feng sakit memikirkan tugas ketiga. Dia berjanji kepada Liu Qinxin ketika dia melarikan diri dari Flooding Lake City bahwa dia akan menikahinya suatu hari nanti ketika dia tidak memiliki hal penting yang tersisa. Saat ini, dia telah menstabilkan situasi area Cloud dan sekarang tidak benar-benar memiliki apapun di pikirannya. Ini berarti bahwa sudah waktunya untuk menepati janjinya. Pernikahan, seorang dewi yang anggun dan tenang muncul di benak Zhao Feng. Dia tidak menyukai Liu Qinxin, dan dia memenangkan pertaruhan melawannya karena cacat di hatinya ketika dia melarikan diri. Namun, ini juga membuatnya merasa bersalah dan simpatik. Pada akhirnya, dia membuat janji, meskipun dia tahu bahwa Liu Qinxin mungkin tidak percaya padanya. 2 bulan kemudian, burung emas dan hijau melewati bagian dari benua utara dan akhirnya tiba di perbatasan Canopy Great Country di depan sungai yang mengamuk. Kota danau banjir ada di depan sungai ini, kan? Zhao Feng berbicara, pemimpin bab, kita harus melewati kota danau banjir untuk kembali ke markas, tetapi keluarga danau Liu banjir. Jiang Sanfeng tidak bisa membantu tetapi ragu ketika dia berbicara di sini. Dia tahu bahwa, pengejaran, Zhao Feng dari Flooding Lake City Lord belum berakhir. Bab 490 mencari balas dendam di danau banjir. Sungai Kemarahan adalah salah satu dari 3 sungai besar di benua utara, dan dilewati oleh Canopy Great Country. Sungai yang mengamuk itu seolah membelah benua menjadi 2 bagian. Arus sangat kuat dan bisa melahap alam Ascendet hanya dengan 1 gelombang. Ada badai angin di atas sungai yang bisa merobek binatang buas menjadi potongan-potongan.
Bahkan Truhuman Rangs yang normal tidak akan bisa terbang melintasi sungai ini dengan mudah. Ada banyak legenda tentang Sungai Kemarahan. Rupanya, warisan-warisan surga pernah muncul di sini puluhan ribu tahun yang lalu. Pada hari ini, pemandangan aneh terjadi di Sungai Rage. Gelombang. Sebuah dengungan dalam datang dari tengah ombak ketika pusaran air hijau samar muncul. Ketika pusaran air hijau ini muncul, air menjadi sunyi senyap, seolah-olah beku. Gelombang-gelombang. Pusaran air hijau berputar perlahan, seolah mencapai sisi lain ruang. Beberapa napas kemudian, pusaran air tiba-tiba berhenti dan, dengan seorang pria yang tampak normal dengan mata tertutup muncul. Sungai Kemarahan sudah cukup untuk membelah alam roh sejati yang normal, tetapi lokasi di dekat pria itu sangat tenang. Benua bunga biru, sepertinya aku kembali. Petik 2. Pria berjubah hijau itu membuka matanya. Wajah yang tampak normal memiliki sepasang mata yang misterius dan tak terduga, seolah-olah dia telah mengalami kehidupan dan kelahiran kembali yang tak terhitung jumlahnya. Pria ini sepertinya baru berumur 20 tahun, tetapi memberi perasaan bahwa dia berbeda dari orang lain seusianya. Jika jenius lain dari Secret True Dragon Gathering ada di sini, semua orang akan terkejut, termasuk 5 keajaiban luar biasa. Pria berjubah hijau ini adalah Xin Wuheng, yang baru saja kembali dari warisan-warisan surga. Tidak ada yang tersisa untuk diperhatikan di sini. Xin Wuheng berdiri diam untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas. Dia tidak meninggalkan Sungai Kemarahan, hanya mengalir dengan arus. Menjadi salah satu dari 3 sungai besar, Sungai Rage dikatakan mencapai ujung benua dan terhubung dengan laut. Di luar benua adalah lautan tanpa batas. Xin Wuheng memejamkan mata dan tubuh kecilnya segera ditelan gelombang yang mengamuk. Pada hari ketiga Xin Wuheng mengambang. Seekor burung hijau dan emas besar berjuang untuk terbang melintasi Sungai Rage. Zhao Feng dan rekan-rekannya memandang ke bawah di seberang Sungai Rage. Warisan-warisan surga turun ke sini puluhan ribu tahun yang lalu dan tampaknya membelah langit dan bumi. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang masa lalu ketika dia lewat di sini untuk kedua kalinya. Ketika dia datang ke sini pertama kali, dia tidak mengenal siapapun dan tidak akrab dengan apapun. Kali ini, dia santai dan memiliki kilatan kekuatan di matanya. Pemimpin bab, kamu benar-benar akan pergi ke kota Danau Banjir. Dai Ye bertanya sekali lagi. The Floating Lake City adalah salah satu cabang dari keluarga utama Liu, dan permaisuri Qin dari keluarga Liu adalah tokoh penting dari Imperial. Selama beberapa tahun terakhir, pertarungan antara agama darah besi dan Imperial belum berhenti. Sederhananya, keluarga Liu adalah musuh agama darah besi. Bahkan jika tidak ada koneksi ini, semua orang tahu hubungan antara Zhao Feng dan Lord City Lake Flooding. Karena kita akan melewati sana, kita harus melihat mereka. Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Pertama, dia ada di sini untuk membuktikan janjinya, dan kedua, Tuan Teigan tinggal di dekatnya. Zhao Feng membutuhkan bantuannya untuk membuat roda cahaya dan kegelapan untuk Penatua pertama. Setengah hari kemudian, burung emas dan hijau itu mendekati kota Danau Banjir. Seekor binatang terbang di True Mystic Range. Para penjaga di tembok kota gemetar. Ketakutan, tidak jarang melihat True Human Range, tetapi mereka yang berada di True Mystic Range dan lebih tinggi jarang. Rank Lord sejati adalah figur yang memerintah tempat mereka sendiri dan merupakan kekuatan utama. Dari ini, orang bisa melihat betapa berharganya binatang terbang True Mystic Range itu. Tidak ada banyak binatang terbang pada tingkat seperti itu di kota Danau Banjir. Periksa mereka dengan cermat. Mereka bukan dari kota Danau Banjir. Petik 2. Para penjaga di dinding segera memberitahu atasan mereka. Pemuda berambut biru itu terlihat akrab. Petik 2. Beberapa penjaga fokus pada Zhao Feng dan secara naluriah berpaling ke poster di dekat tembok kota. Poster itu sedikit compang camping, tetapi seorang pemuda berambut biru dan seekor kucing kecil bisa terlihat di sana. Oh Tuhan, penjahat nomor 1 di kota Danau Banjir. Apakah saya bermimpi? Petik 2. Para penjaga linglung. Ini adalah pertama kalinya seorang penjahat datang tanpa penyamaran. Namun, sebelum penjaga bereaksi, burung itu terbang melewati. Beberapa saat kemudian, Zhao Feng, Anda yakin itu dia? Petik 2. Suara yang sedikit bersemangat datang dari pemuda berarmor ungu. Tuan Muda Liu Yuan. Para penjaga membungkuk. Yang menerima laporan penjaga adalah Tuan Muda Liu Yuan, yang telah mencapai pangkat manusia sejati. Jika Zhao Feng ada di sini,
dia pasti akan mengenali orang ini. Ini adalah orang yang menyambutnya ketika dia pertama kali datang ke kota Danau Banjir, dan jika bukan karena orang ini, Zhao Feng tidak akan bertarung dengan Liu Qinxin. Ketika Zhao Feng melarikan diri dari kota saat itu, Liu Yuan datang untuk mengejar Zhao Feng, tetapi langsung dikalahkan oleh teknik mata Zhao Feng. Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan kembali ke sini setelah 2 tahun. Keajaiban luar biasa. Petik 2. Liu Yuan menarik napas dalam-dalam dan mengingat masa lalu dengan ekspresi yang kompleks. So, kilatan melintas di matanya saat ia melesat ke arah burung emas dan hijau itu masuk. Namun, dalam hal kecepatan, burung itu berada di True Mystic Rank dan jelas jauh lebih cepat daripada Liu Yuan. Liu Yuan mencoba yang terbaik tetapi tidak bisa mengejar. Keajaiban luar biasa. Penjahat kota Danau Banjir hanya akan lewat begitu saja. Petik 2. Liu Yuan sangat tidak mau. Dia bahkan tidak tahu mengapa dia ingin mengejar ketinggalan. Mungkin itu karena dia telah dikalahkan dan tidak diselesaikan. Dibandingkan dengan itu, Zhao Feng menjadi penjahat hanyalah alasan. Pada kenyataannya, jika burung emas dan hijau tidak berhenti, Liu Yuan pasti tidak akan menyusul. Mengesampingkan orang-orang di True Human Rank, bahkan kebanyakan True Mystic Ranks tidak bisa mengejar ketinggalan. Mungkin surga mendengarkan teriakan internal Liu Yuan, karena titik emas dan hijau tiba-tiba melambat dan mendarat di pusat kota Danau Banjir, yang merupakan istana Tuan Kota Danau Kota Banjir. Saat itu, sesi perdebatan diadakan di sini untuk pernikahan. Tiga sosok mendarat di depan istana Tuan Kota. Pemuda berambut biru itu memiliki penampilan yang langka akan kenangan indah. Bagaimanapun, dia telah tinggal di sini selama setengah tahun. Namun, Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak memiliki emosi seperti itu. Ini adalah pusat dari keluarga Flooding Lake Liu dan penguasa kota sangat terkenal. Dia hanya menjadi True Lord Rank selama 2 tahun tetapi telah mengalahkan beberapa True Lord Rank selama. Petik 2. Keduanya gelisah. Agama darah besi dan keluarga banjir Danau Liu berseberangan dan Zhao Feng adalah buron dari mereka. Dalam keadaan normal, mereka tidak akan melakukan ini bahkan jika mereka punya 100 nyali. Selain itu, poster Zhao Feng masih ada di dinding. Bukankah itu menantu sejak saat itu? Petik 2. Menantu. Zhao Feng kembali. Petik 2. Diskusi pecah di depan istana Tuan Kota. Bagaimanapun, Zhao Feng telah tinggal di sini selama setengah tahun dan banyak orang mengenalinya. Pemimpin bab, apakah kamu berpikir untuk menjatuhkan Flooding Lake City sekarang? Jiang Sanfeng merasa tidak nyaman. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar dan bahkan ada ahli di alam roh sejati. Namun, mereka waspada terhadap budidaya ketiganya, terutama Zhao Feng yang telah menjadi keajaiban luar biasa. Sepertinya Zhao Feng tidak punya niat untuk mundur atau menghindar. Saat itu, Zhao Feng tanpa malu-malu melarikan diri dan dikejar di seluruh negeri. Sekarang setelah dia menerobos ke True Lord Rank, apakah dia ingin membalas dendam? Petik 2. Jiang Sanfeng dan Dai Ye berpikir. Bahkan Liu Yuan, yang mengejar ketinggalan, berpikir begitu. Saat itu, Liu Yuan bisa dikatakan telah menyaksikan seluruh proses. Lord City Lake Flooding memaksa Zhao Feng ke dalam pernikahan, yang akhirnya memaksanya untuk bergabung dengan agama darah besi. Sekarang Zhao Feng menjadi keajaiban luar biasa, dia dikatakan memiliki kekuatan pertempuran dari True Lord Rank. Petik 2. Hati Liu Yuan melonjak ketika dia berpikir sampai di sini. Zhao Feng pasti di sini untuk membalas dendam. Pergi, beritahukan Tuan Kota dengan cepat. Liu Yuan tidak bisa membantu tetapi berpikir apa yang akan terjadi jika True Lord Rank mulai menyerang di dalam kota. Di satu sisi, ia pergi untuk melapor kepada penguasa kota, dan di sisi lain, ia membuat persiapan sendiri. Kakak Zhao, lama tidak bertemu. Liu Yuan meremas senyum saat dia datang. Judul, keajaiban luar biasa, membuat orang lain menghormati. Meskipun aura Zhao Feng tenang, itu tidak disembunyikan dengan sengaja, dan anggota generasi tua tertegun. Liu Yuan, kamu datang tepat waktu. Pergi katakan pada Lord City bahwa aku ingin bertemu dengannya. Saya datang untuk memenuhi janji pernikahan saya. Petik 2. Tatapan Zhao Feng beralih ke Liu Yuan dan tersenyum. Dia jelas masih ingat Liu Yuan. Jika bukan karena dia tidak akan memasuki pertarungan dan berada dalam semua masalah ini sejak awal. Apa? Lihat penguasa kota, memenuhi pernikahan. Petik 2. Liu Yuan dan teman-temannya tertegun.
Bahkan Jiang Sanfeng dan Dai Ye Linglong. Bukankah Zhao Feng ada di sini untuk membalas dendam? Babak 491 Master Qin Sword Palace. Di sebuah bangunan elegan di dalam City Lord's Palace. Seorang pria dan wanita duduk berhadapan satu sama lain. Qin Sword Palace Master, Anda datang jauh-jauh ke kota danau Flooding for the Sky Qin Nine Music. Dewa danau kota yang Flooding duduk tegak, tetapi ada ekspresi dingin di wajahnya. Wanita di seberangnya tampak berusia sekitar 27 atau 28 tahun dan mengandung keanggunan yang tak terlukiskan. Sulit membayangkan bahwa keindahan ini adalah pemimpin dari salah satu dari 8 kekuatan besar dari Canopy Great Country, Qin Sword Palace. Liu Jiutian, kita sudah saling kenal untuk sementara waktu. The Sky Qin Nine Music adalah keterampilan tertinggi dalam Dao of the Qin dan terkait dengan teknik pedang 9 Qin Sword dari Qin Sword Palace. Musiknya tidak banyak berguna bagimu. Petik 2. Master Qin Sword Palace tersenyum dan mencoba membujuk tuan kota danau yang banjir. Saya tahu bahwa Sky Qin Nine Music sangat memikat Anda. Permaisuri Qin juga sangat tertarik. Petik 2. Kata Lord F. Lake City Lake dengan tenang. Tidak ada tanda emosi apapun yang bisa terlihat. Permaisuri Qin, dia datang untuk menemukanmu juga. Petik 2. Alis Qin Sword Palace Master berkerut. Status Permaisuri Qin sangat tinggi dan bahkan ketua istana agak mewaspadai dirinya. Selanjutnya, Qin Sword Palace dan keluarga Liu sama-sama berada di pihak imperial. Permaisuri Qin dan Master Qin Sword Palace adalah dua wanita di negara besar yang memiliki status dan kekuatan tertinggi. Jika mereka berdua menginginkan hal yang sama, bahkan True Lord Rangs akan merasa tertekan, karena kedua belah pihak tidak tersinggung. Aku sudah menolak Permaisuri Qin. Kata Lord F. Lake City Lake, Anda telah menolak Permaisuri Qin. Mendengar ini, Master Qin Sword Palace setengah senang dan setengah khawatir. Dia senang Permaisuri Qin tidak mendapatkannya, tetapi khawatir bahwa tuan kota tidak akan memberikannya kepada dirinya sendiri jika dia sudah menyinggung Permaisuri Qin. Musik itu ditinggalkan oleh Ibu Qin Xin, jadi Qin Xin menghargainya. Bahkan jika itu tidak berguna bagiku, aku tidak akan memberikannya dengan mudah. Petik 2. Lord Lake City yang Flooding menggelengkan kepalanya, menunjukkan keputusannya. Master Qin Sword Palace tidak terkejut. Tuhan kota danau yang banjir adalah seseorang yang sangat setia pada perasaannya. Tidak mudah membujuknya. Dia mulai berpikir tentang apa yang bisa digunakan untuk memindahkan Lord City Lake Flooding. Tepat pada saat ini, langkah kaki yang mendesak terdengar di luar pintu. Tuan kota, tidak baik gelombang. Teriakan keras datang dari luar. Lord Lake City yang banjir sedikit marah. Apa yang terjadi? Bangunan ini adalah tempat di mana penguasa kota memasuki pengasingan. Biasanya, ketika penguasa kota ada di sini, tidak ada yang berani mengganggu dia. Selanjutnya, dia sedang dalam diskusi dengan Master Qin Sword Palace sekarang. Apakah sesuatu yang besar terjadi? Master Qin Sword Palace juga penasaran. Lord Lake Flooding Lake melengking. Sebuah bayangan mendarat di sudut ruangan, melaporkan kepada penguasa kota, Zhao Feng telah kembali. Siapa yang kembali? Zhao Feng. Petik 2. Tubuh tuan kota danau yang banjir membeku. Zhao Feng, mungkinkah itu salah satu keajaiban luar biasa? Orang yang lolos dari pernikahan. Petik 2. Master Qin Sword Palace mengungkapkan ekspresi bingung. Zhao Feng tepat di luar istana tuan kota dan meminta Anda. Sosok itu berkata dengan hati-hati. Namun, bahkan sebelum kata-katanya selesai, mata Lord Flooding Lake City berubah perak dan merah dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Zhao Feng, Anda masih memiliki wajah untuk kembali ke kota danau Flooding. Kau mencari mati gelombang. Petik 2. Raungan menggelegar di seluruh F Lake City. Lake, gelombang cahaya merah muncul di atas istana tuan kota dan beresonansi dengan api Yuan Qi. Pada saat itu, semua orang dari alam konsolidasi ke alam roh sejati merasakan panas yang hebat. Seolah-olah lahar sedang mencoba meletus dari tanah. Ketika niat dari True Lord Rank sepenuhnya dirilis, setiap realem spirit benar dalam ribuan mil akan merasakan perubahan di surga bumi Yuan Qi. Tuan kota, salam, tuan kota. Kerumunan di depan istana Lord City membungkuk ketakutan. Pada saat ini, orang yang tak terhitung jumlahnya menatap pria luar biasa yang melayang di langit, penguasa kota danau banjir. Aura yang sangat kuat, normal True Lord Ranks mungkin bukan lawannya.
Petik 2. Dai Ye dan Jiang Sanfeng bertukar pandangan terkejut. Mereka telah berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering dan sangat berpengetahuan. Dalam keadaan marahnya saat ini, keterampilan api Lord Lake City Banjir mencapai tingkat yang luar biasa. Kembali ketika Zhao Feng telah melarikan diri, Lord City Lake Flooding menerobos ke True Lord Rank saat dia dalam kondisi yang sangat mirip dengan yang dia miliki sekarang. Tuan Kota Liu, junior ini ada di sini untuk menyambut Anda. Dulu, Zhao Feng membungkuk. Tidak peduli apa, ini adalah ayah Liu Qinxin. Beraninya kau berbicara tentang itu. Karena kamu, nama Qinxin ternoda dan keluarga Flooding Lake Liu menjadi lelucon. Petik 2. Lord Flooding Lake City meraung, suaranya menggelegar seperti guntur. Zhao Feng tidak bergerak dan tenang, tidak menganggap serius ucapan Tuan Kota. Saat itu, jika bukan karena fakta bahwa penguasa kota memaksanya untuk bertarung, Zhao Feng tidak akan bertunangan dengan Liu Qinxin dan dipaksa untuk melarikan diri untuk memulai. Zhao Feng merasa bersalah ketika Liu Qinxin menyusul, jadi dia berjanji untuk memberikan kompensasi. Kamu datang tepat waktu, saya akan membalas dendam untuk Qinxin. Petik 2. Suara gemuruh kota danau banjir itu mengandung kesedihan. Namun, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Kultivasi Zhao Feng telah mencapai tahap awal True Lord Rank dan sebanding dengan miliknya. Begitu keduanya bertarung di sini, banyak orang tak bersalah akan terluka. Meskipun Tuan Kota Lake Flooding yakin, dia tidak yakin apakah dia bisa membunuh Zhao Feng dalam satu pukulan. Mencari balas dendam, apa yang terjadi dengan Qinxin? Petik 2. Hati Zhao Feng bergetar dan dia tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan cemas. Dari nada Lord Flooding Lake City, sepertinya Qinxin mengalami kecelakaan. Di Secret True Dragon Gathering, Lord City Lake Flooding hanya memiliki niat buruk terhadap Zhao Feng, tapi dia tidak akan melakukan apapun karena agama darah besi. Namun, sekarang tampaknya niat buruk itu berubah menjadi balas dendam. Zhao Feng, kamu ajaib dari Secret True Dragon Gathering, apakah kamu tidak tahu bahwa Qinxin belum kembali dari warisannya? Tuhan Kota Danau yang banjir tertawa dingin dan menatap Zhao Feng. Pada titik ini, banyak penonton telah dievakuasi, hanya menyisakan Zhao Feng dan teman-temannya dalam jarak 100 yard. Qinxin belum kembali. Ekspresi Zhao Feng berubah secara dramatis saat dia berbalik ke arah Jiang Sanfeng dan Dai Ye untuk konfirmasi. Keduanya mengangguk sedikit. Mereka telah mendengar bahwa Liu Qinxin belum kembali, tetapi itu bukan masalah besar karena mereka pikir Zhao Feng ada di sini untuk membalas dendam. Kenapa seperti ini? Setelah mengkonfirmasikan berita ini, hati Zhao Feng tampaknya dipalu dan dia linglung. Dalam hatinya, dia kecewa, menyesal, dan bersalah. Zhao Feng tahu bahwa jika Liu Qinxin belum kembali sekarang, kemungkinan dia masih hidup sangat kecil. Lagi pula, tidak semua orang seperti Zhao Yufei, yang memiliki surga menentang keberuntungan. Qinxin suka diam dan sendirian. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering. Petik 2. The Lord Lake City banjir meraung dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang dibebankan ke Zhao Feng di tanah. Pada saat ini, semua orang di dekat istana penguasa kota sudah dievakuasi dan Zhao Feng linglung. Ini adalah kesempatan terbaik untuk menyerang. Demon Mystic Fire Scorching. Sosok Flooding Lake City Lord langsung mendekat dan dia mengayunkan gelombang besar nyala api yang tampaknya membakar bahkan udara. Tidak baik. Jiang Sanfeng dan Dai Ye hanya merasa udara menjadi penuh dengan lampu merah, dan bahkan pelindung ki dari roh sejati mereka tidak bisa menghentikannya. Ini hanya aura serangan. Sulit membayangkan seberapa kuat serangan itu sendiri. Tidak heran Tuhan Kota Danau Banjir mengevakuasi semua orang. Jiang Sanfeng dan Dai Ye mengutuk. Meskipun mereka percaya bahwa Zhao Feng dapat memblokir serangan Lord Lake City yang banjir, mereka mungkin terluka dalam pertarungan. Kalian berdua mundur dulu. Gumaman rendah terdengar di telinga mereka. Weng gelombang. Sensasi yang sedikit mematikan menghantam keduanya dan menciptakan angin puyuh yang mendorong mereka puluhan meter ke belakang. Momen selanjutnya, ledakan. Telapak tangan Tuhan Kota Danau yang banjir membentur tanah. Daerah di depan istana Lord City bergetar dan lubang sedalam 40 atau 50 yard dibuat. Para ahli di dekatnya semua mengambil napas dingin dan merasakan gelombang ledakan udara panas di atas mereka. Bam! Meskipun kekuatan telapak tangan ini sangat kental,
hanya sedikit saja riak yang membuat bagian dari tembok istana kota raja runtuh. Untuk menyelamatkan kita, pemimpin Bab. Daiye bereaksi dan tidak bisa tidak sedih. Baru saja, mereka melihat Zhao Feng menggunakan teknik untuk mengirim mereka keluar dari jangkauan serangan Flooding Lake City Lord sementara dia tampaknya tidak menolak sama sekali. Melihat lubang hitam merokok, keduanya berkeringat dingin. Di mata mereka, meskipun Zhao Feng kuat, dia tidak mengolah teknik penguatan tubuh dan tidak bisa memblokir serangan dari True Lord Reng langsung. Selain itu, manual surgawi api surga kota Flooding Lord kota telah mencapai tingkat tinggi dan kemampuan ofensif yang sangat kuat. Sua, sosok berapi-api dari Flooding Lake City Lord membeku ketika dia mendekati lubang. Tuan Kota Liu, saya merasa bersalah tentang Qinxin. Desahan datang dari udara dan, dengan embusan angin dan kilat, sosok pemuda berambut biru muncul. Pemanfaatan angin dan kilat yang luar biasa. Sambil mendorong keduanya pergi, dia juga menghindari serangan Lord Flooding Lake City. Saya mendengar bahwa Zhao Feng pergi ke warisan yang misterius. Siapa yang tahu apa yang dia dapatkan dari itu? Petik 2. Tidak jauh, mata Master Pedang Qin Pedang berbinar.